Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nafa Ovia Ramadan dengan NIM 234103050005. Saya dari kelas Psikologi Islam 3, Universitas Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS dari matkul Desain Training. Yang pertama, apa sih itu pelatihan? Jadi, banyak tokoh yang berpendapat mengenai pelatihan. Salah satunya berpendapat bahwasanya pelatihan merupakan pengalaman belajar yang sengaja dirancang agar peserta memiliki kompetisi yang sebelumnya belum ia kuasai. Dan ini sesuai dengan pendapat Walter Ditch. Yang kedua, ada juga yang berpendapat bahwasanya pelatihan merupakan pengalaman belajar agar peserta bisa mengasah kemampuan yang ia miliki dan fokus terhadap kemampuan tersebut agar bisa segera digunakan, yaitu pendapat dari Smith dan Ragan. Kalau menurut saya pribadi sih, pelatihan merupakan suatu pengalaman belajar yang sengaja dirancang untuk menaikkan value atau mungkin kompetisi yang kita miliki agar bisa berguna ke depannya, baik di dalam dunia pekerjaan atau di dalam dunia organisasi yang lain. Kemudian apa sih manfaat adanya pelatihan dalam suatu perusahaan? Jadi gini, dalam suatu perusahaan kita membutuhkan karyawan. Jadi dengan adanya pelatihan, karyawan yang ada bisa lebih handal, terampil, dan juga memiliki kualitas yang sangat baik. Sehingga bisa membuat perusahaan berkembang dengan cepat dan semua target-target kita bisa dicapai dengan cepat. Kemudian, hambatan apa aja sih yang ada di dalam suatu program pelatihan? Program pelatihan yang dilaksanakan seringkali tidak mencapai target yang diinginkan oleh perusahaan. Terkadang tidak efektif dan efisien. Kemudian juga SDM yang dihasilkan belum tentu sesuai dengan apa yang perusahaan inginkan, dan itu disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama, desain dari penyelenggaraan pelatihan tidak sesuai dengan visi misi yang ada di perusahaan. Kemudian tidak ada fokus jelas antara tujuan perusahaan yang dapat difasilitasi melalui program pelatihan tersebut. Yang ketiga, yakni budaya perusahaan yang kadang tidak mensupport adanya pembaruan yang kita dapatkan dari program pelatihan tersebut. Kemudian, struktur organisasi dan program kerja yang ada di dalam perusahaan tidak didukung oleh tujuan adanya penyelenggaraan program pelatihan tersebut. Kemudian, teknologi yang diperlukan tidak tersedia bagi karyawan yang telah mengikuti program pelatihan tersebut. Dan yang terakhir, sistem pemberian kompensasi dan insentif yang ada di dalam perusahaan tidak sesuai dengan hasil program pelatihan yang telah diikuti oleh karyawan. Jadi gimana nih program pelatihan yang efektif dan efisien? Lah, di sini ada satu tokoh yang pernah berpendapat dan ia memberikan 4 faktor bagaimana pelatihan itu bisa efektif dan efisien. Dia adalah Heynich dan kawan-kawan. Yang pertama, perusahaan mampu memfasilitasi peserta agar mencapai tujuan yang dimaksud di dalam program pelatihan. Kemudian, perusahaan mampu memotivasi peserta dalam melakukan proses belajar secara terus-menerus dan berkesinambungan. Kemudian, pelatihan itu bisa meningkatkan daya ingat peserta agar tetap mengingat apa saja pengetahuan dan keterampilan yang ia dapat selama pelatihan tersebut. Dan yang terakhir, pelatihan tersebut mampu mendorong peserta agar bisa menerapkan apa yang ia dapatkan berupa pengetahuan ataupun keterampilan di dalam kehidupan sehari-hari di saat ia bekerja. Lah, sekarang kita lanjut ke apa sih syarat-syarat supaya pelatihan ini bisa menjadi efektif dan efisien. Yang pertama, program pelatihan harus sesuai dengan kebutuhan atau masalah-masalah yang ada di dalam perusahaan. Kemudian, tujuan dari penyelenggaraan program pelatihan ini harus sesuai dengan apa sih yang harus dimiliki oleh para karyawan. Yang ketiga, jadwal dari program pelatihan ini harus tersusun rapi dan tersusun dengan baik.
Dan latar belakang para peserta harus sesuai dengan apa yang akan dilatihkan. Yang kelima, instruktur memiliki kualifikasi yang baik dan kompeten dalam bidang yang akan dilatihkan. Yang keenam, pelatihan ini harus dilaksanakan di tempat yang nyaman dengan fasilitas yang memadai. Yang ketujuh, programnya harus sesuai dengan metode dan media yang relevan dengan kompetensi yang akan dilatihkan. Kemudian ada beberapa program yang biasanya digunakan dalam metode pelatihan. Salah satunya yakni adalah EDI. Jadi, EDI merupakan sebuah pelatihan yang mana berasal dari kita menganalisis, merancang, kemudian mengembangkan, mengimplementasi, dan mengevaluasi sebuah pelatihan tersebut. Sehingga model EDI ini sangat efektif dan efisien untuk digunakan dalam program-program pelatihan yang akan dilaksanakan dalam dunia perusahaan atau dalam dunia pekerjaan. Kemudian sebelum kita mengadakan suatu program pelatihan, kita harus menganalisis dulu nih kebutuhan apa aja yang ada di dalamnya. Lah, program ini biasanya disebut dengan TNA atau Training Need Analysis, yakni analisis kebutuhan suatu pelatihan. Jadi di dalamnya kita harus menganalisis apa saja nih kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam pelatihan tersebut. Kemudian di dalam TNA ini berisi tentang informasi-informasi juga kebutuhan-kebutuhan apa saja yang harus kita penuhi di dalam suatu pelatihan ini tadi. Jadi analisis kebutuhan pelatihan ini sangat penting tuh kawan-kawan untuk kita melanjutkan atau untuk kita melaksanakan suatu program pelatihan. Jadi analisis kebutuhan pelatihan ini bertujuan untuk menganalisis juga mengumpulkan isu-isu serta masalah apa saja yang ada di suatu perusahaan, yang mana hal ini nanti digunakan untuk menganalisis kira-kira masalah ini atau isu-isu ini bisa nggak diselesaikan dengan adanya pelatihan atau tidak, atau mungkin harus ada dengan cara yang lain. Begitu. Sekian dari saya. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.